Terima kasih Ustaz Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita semua dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Pak Ustadz yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya negeri kita ini, baik di Kota Pekanbaru, di Provinsi Riau yang kita cinta ini, di Republik Indonesia ini, termasuk di muka bumi ini, kita sedang dihadapkan pada musibah yang namanya virus corona. Banyak aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita yang terpaksa kita harus menyesuaikan protap-protap yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka bersama-sama kita untuk mengurangi efek penyebaran dari wabah ini. Pertanyaan kami kepada Ustadz adalah termasuk juga dalam menjalankan ibadah. Sebagaimana kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia dan bulan di mana kita betul-betul mendapatkan amal ibadah yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan ibadah-ibadah kita sangat dibatasi karena protap yang dibuat dalam rangka menghindari penyebaran tadi, sehingga kita masing-masing banyak beraktivitas di dalam rumah, termasuk juga kita melaksanakan ibadah-ibadah di dalam rumah beserta keluarga kita. Pertanyaan kita di sini adalah, apakah Ustadz, tentu berbeda ibadah kita di rumah dengan ibadah kita di masjid, tentu kelipatan ibadah, kelipatan amal ibadah, kelipatan pahala dari Allah tentu berbeda. Oleh sebab itu dapat Ustadz bantu kami dalam rangka sebenarnya apa saja amal ibadah yang baik yang dapat kita lakukan pada saat menghadapi COVID-19 atau kita namakan dengan virus corona yang melanda negeri kita ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ustadz, yang kami tanyakan. Mudah-mudahan dapat Ustadz memberikan pencerahan kepada kami dalam rangka penyemangat pelaksanaan ibadah kami pada saat bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi ada pertanyaan dari Bapak Bekal selaku Ketua SAS DPC SAS Pekanbaru. Saya melihat memang dakwah di DPC SAS Pekanbaru ini sangat bagus dan geliat dakwahnya kuat, dan tentunya di DPC SAS yang lain ada pengajian bulanan, ada pengajian mingguan. Nah, tentu sudah banyak dilakukan oleh DPC SAS yang lainnya. Pertanyaannya tadi, bagaimana kita beribadah di rumah masa COVID-19 ini? Tidak ada perbedaan ketika kita berada di suatu keadaan, maka nilainya menjadi sama. Contoh sederhana, selama ini kita biasa sholat duha jam 8, jam 9, jam 10 kita biasa salat 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Sudah bertahun-tahun kita kerjakan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita dawamkan, kita istiqomah untuk melaksanakan salat duha. Nah, ketika kita istiqomah melaksanakan salat duha, nah ketika itu maka itu sudah menjadi nilai istiqomah menjalankan sholat duha. Rupa-rupanya suatu saat atau suatu ketika kita tertidur, atau suatu ketika ada momen yang tidak bisa kita untuk melaksanakan sholat duha. Anggaplah kita bepergian jauh, kita berangkat jam 7.30, pesawat take off jam 8, lalu baru mendarat jam di negara lain udah waktu sore, otomatis sholat duhanya tinggal. Nah, keadaan seperti ini maka dia tetap mendapatkan pahala sholat duha karena istiqomah. Begitupun ketika kita sekarang ini masa COVID-19, kita biasa ke masjid, kita biasa sholat tarawih di masjid, kita biasa
sholat, mendengarkan ceramah di masjid, dan tahun-tahun sebelumnya tidak pernah putus-putus untuk sholat ke masjid. Nah, itu di waktu masa yang normal. Rupanya kita dihadapkan dengan masa yang tidak normal. Kita dipaksa untuk di rumah. Masa PSBB, masa lockdown, kita harus stay at home. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pahalanya sama, tanpa mengurangi pahala yang biasa kita kerjakan. Bahkan seperti sholat Jumat yang wajib, itu pun tidak apa-apa kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita berada pada masa yang tidak normal. Ada wabah, ada penyakit, dan ini berbahaya. Nah, memang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dilema juga. Beberapa warga kita melakukan aktivitas ya di pasar yang notabene-nya memang jarak 1 meter sangat sulit terhindari, tapi minimal ini menjadi usaha kita untuk sholat di rumah, maka ibadah-ibadahnya tetap seperti ibadah yang lain. Kita misalnya seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu berpuasa membaca Quran di rumah ba'da subuh. Nanti waktu duha, sholat duha. Waktu masuk waktu zuhur, sholat rawatib 2 rakaat zuhur. Ajak anak-anak, ajak keluarga, ajak nanti siapa yang berada di rumah. Nanti setelahnya mungkin tidur siang. Ini bagi yang tidak bekerja. Nanti waktu asar ada kajian-kajian online, ikuti kajian online. Nanti kalau menjelang berbuka, bisa kita membaca Al-Quran. Setelah berbuka, sudah mulai kita siap-siap untuk sholat isya. Sholat isya, nanti setelah itu baru sholat tarawih. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Paginya kita menjaga ibadah puasa. Malamnya man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya kita menjaga sholat tarawih. Tentu yang sudah berkeluarga, salat tarawih bersama keluarga. Kalau dia punya anak laki-laki, suruh anak laki-lakinya jadi imam. Dan tidak perlu ayat yang panjang-panjang. Mana yang hafal? Hafal qul a'udzu birabbin nas, hafal qul ya ayyuhal kafirun, baca itu. Nah, itu terus sehingga kendati pun kita di rumah, kita menjaga puasa, kendati pun kita di rumah, kita menjaga membaca Al-Quran, kendati pun kita di rumah, kita menjaga sholat tarawih dan sholat witir. Jadi ibadah kita di rumah tetap seperti ibadah kita pergi ke masjid, hanya saja tempatnya kita lakukan di dalam rumah. Jadi ini Bapak Baikal dari jawaban bagaimana kita beribadah di rumah selama masa COVID-19 ini.